Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampel yang reliable. Menurut hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislun ajrin fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan jalan menuju kebaikan, maka baginya pahala orang yang berbuat baik tersebut. Dalam hidup itu butuh contoh dan sampel yang mewakili perasaan dan pemikiran kita. Hanya dengan jumlah yang sedikit dapat mewakili jumlah yang banyak. Keterwakilan itulah mengapa dalam metodologi penelitian dianggap benar pendapat seseorang tentang kondisi pribadi, kelompok, masyarakat tertentu. Dan itu sampel atau contoh menurut metodologi penelitian. Karena setiap seseorang memiliki kaitan satu sama lain. Hidup itu saling mempengaruhi dan menjadi sebab akibat dari rangkaian kegiatan manusia tersebut. Manusia tidaklah berdiri sendiri dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Segala perbuatan yang kita lakukan, baik dalam perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, itu akan dirasakan orang lain dan juga akan mempengaruhi orang lain tersebut. Maka sangat wajar jika Nabi kita Muhammad SAW selalu berkata, bersikap dan berbuat baik dalam bingkai akhlak yang baik pula. Maka sangat wajar seluruh apa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW itu semuanya menjadi sumber hukum dan juga menjadi inspirasi bagi umatnya. Dan juga setiap sikap dan perbuatan Nabi Muhammad SAW itu seluruhnya contoh dan suri toladan, bukan hanya bagi umat Islam, tetapi juga panutan bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Seluruh aktivitas Nabi itu terekam dalam hadis Nabi, dan itu tergambar jelas dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Pendapat yang menarik dari Ustadzah Lulu Mumtazah, yaitu beliau berkata, berikan kisah bukan dongeng yang semata-mata hanya terlihat indah di awal, nampak menyenangkan di depan, namun justru merusak jiwa dan ruh generasi kita. Memberikan teladan bagi anak-anak, ceritakanlah kisah-kisah Nabi dan orang-orang soleh, sehingga mendapatkan informasi yang benar dan baik untuk dijadikan tuntunan dalam kehidupannya. Dan hidup itu butuh tuntunan yang benar, sehingga dalam menjalani kehidupan itu menjadi benar pula. Hidup butuh contoh yang baik untuk dapat diikuti agar tidak tersesat dalam memaknai hidup ini. Begitu komplit contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memaknai dan menjalankan kehidupan ini, dari mulai urusan rumah tangga hingga urusan politik dan kekuasaan. Ada sebuah kisah kecil yang sangat menarik, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW dan seorang nenek. Datanglah seorang nenek membawa hadiah limau untuk Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi melihat penampilan dari nenek tersebut dari kalangan yang tidak mampu. Nabi Muhammad SAW menyambut hadiah dari nenek itu dengan penuh kebahagiaan dan sukacita, dan langsung menyantap seluruh buah limau yang diberikan kepadanya. Si nenek terlihat sangat senang dan bahagia karena hadiah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dicintainya itu dimakannya habis. Tapi lain hal dengan sahabat Nabi yang berada di dekatnya. Itu merasa aneh, karena biasanya Rasulullah SAW itu jika mendapatkan hadiah, dia selalu membagikan kepada sahabatnya. Kali ini Nabi Muhammad SAW tidak memberikan hadiah itu dibagikan kepada sahabatnya. Ini Rasulullah ada apa? Kemudian setelah nenek itu pergi, Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabatnya, limau ini yang diberikan nenek itu seluruhnya rasanya masam. Aku tidak ingin memberikan kepadamu buah limau ini,
khawatir jika aku berikan kepadamu, kepada seluruhnya, khawatir akan mengecewakan dan akan mengejek dan membuat malu atau tidak, atau menyesal bagi si nenek tersebut. Begitulah mulianya akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Memang sangatlah pantas jika Nabi dijadikan contoh bagi kehidupan kita sehari-hari dalam berkeluarga, bermasyarakat, bernegara. Setiap diri kita harus memberikan manfaat bagi orang di sekitarnya. Manfaat bukan hanya dari sisi ekonominya saja, terutama memberikan inspirasi bagi yang lain, membuat semangat hidup bagi orang yang sedang galau gulana misalnya, mampu memberikan solusi jalan keluar bagi kehidupan yang lain. Dengan demikian, jadilah orang yang membuat sumber inspirasi bagi yang lain. Karena setiap perbuatan kita itu dapat menginspirasi orang lain menjadi lebih baik dari setiap kegiatan dan aktivitasnya. Selaras dengan hadis Nabi SAW, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Tidak akan berkurang dari pahala mereka ya sedikit pun. Dan barang siapa mengajak kesesatan, atasnya dosa seperti dosa yang mengikutinya. Tidak berkurang dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Jadilah tokoh yang menginspirasi kebaikan, bukan tokoh menginspirasi dalam kesesatan. Semoga kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.